Semangat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari tentang struktur keruangan dan interaksi desa kota. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang struktur keruangan serta perkembangan desa. Apa sih struktur keruangan desa? Ya, jadi menurut Bintarto, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Nah, hasil perpaduan itu adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, budaya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Itu menurut Bintarto. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui. Ya, tanpa melihat apa itu definisi desa, tentunya kalian sudah tahu, sudah bisa mendefinisikan sendiri tentang apa itu desa itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana ciri-ciri desa? Ciri-ciri desa yang pertama ada interaksi antara manusia yang sangat kuat. Jadi interaksi antara masyarakatnya itu sangat kuat, melebihi masyarakat kota. Kemudian memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan dan perasaan. Jadi perasaan kesukaan kemudian perasaannya ini cenderung sama, sehingga itu yang menyebabkan interaksinya itu berjalan itu tercipta sangat kuat. Kemudian keluarga di desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Kemudian mata pencaharian penduduknya mayoritas bersifat agraris karena memang potensi alaminya ini lebih mendominasi ya. Kemudian proses sosial berjalan lambat. Kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Jadi lebih kepada hukum kebiasaan, hukum adat gitu ya. Kemudian jumlah penduduk desa itu relatif sedikit. Kemudian sehingga warga desa banyak bergantung pada musim. Kemudian unsur pembentuk desa itu ada 3. Dikatakan sebuah desa kalau dia memiliki wilayah, penduduk, dan juga perilaku. Wilayah ini dari segi geografis, kemudian penduduk berarti orang yang mendiami wilayah tersebut. Lalu perilaku ini lebih kepada interaksi sosial masyarakatnya. Itu unsur pembentuk desa. Kemudian lanjut klasifikasi pembentuk desa. Jadi, desa itu bisa terbentuk apabila dia memiliki potensi sumber daya alam. Kemudian dia juga memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Kemudian dia juga memiliki potensi kelembagaan untuk mengorganisir semua aktivitas penduduk yang ada di desa. Kemudian potensi sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas kehidupan di desa. Itu pembentuk desa. Kemudian lanjut tipe-tipe desa. Ini tipe desa berdasarkan kegiatan ekonominya. Ada desa pesisir, nelayan atau DNL. Berarti kalau dikatakan desa pesisir nelayan, berarti tempatnya ada di pesisir pantai. Kemudian ada lagi desa persawahan atau DPS, berarti dia ada di dataran rendah. Wilayahnya cenderung lebih banyak persawahan. Kemudian ada desa perladangan, ada desa perkebunan, berarti ini ada di dataran tinggi. Kemudian ada desa peternakan, desa perdagangan, desa pertambangan, dan desa industri kecil dan kerajinan. Itu tipe-tipe desa. Nah, kemudian tipe desa menurut Sukandar Wiraatmaja ini ada 4 pola. Ya, jadi Sukandar Wiraatmaja ini lebih melihat kepada pola permukiman yang ada di desa. Ada 4 pola. Yang pertama, menyebar, melingkar, memanjang, dan berkumpul. Ini biasanya melingkar dengan berkumpul ini sama, artinya dia berkelompok di salah satu titik. Nah, apa yang menyebabkan pola permukiman yang berbeda-beda? Ini bisa dilihat dari topografi wilayah. Kemudian bisa dilihat lagi dengan ketersediaan sumber air atau ketersediaan sarana dan prasarana. Nah, itu yang mempengaruhi tipe-tipe
permukiman. Seperti misalnya daerah dataran rendah di mana sumber air tersebar di mana-mana, itu akan mempengaruhi pola permukiman penduduk yang cenderung menyebar. Kemudian ada lagi contoh misalkan tempatnya ada di desa di sekitar sungai. Nah, desa di sekitar sungai seperti permukiman yang ada di kawasan Sungai Nil. Nah, itu pola permukimannya cenderung memanjang mengikuti arah Sungai Nil, ya, karena topografinya demikian, karena dia dekat dengan sungai, dan daerah di dekat sungai ini merupakan daerah yang paling subur dibandingkan dengan daerah yang lain. Itu yang mempengaruhi permukiman yang ada di pedesaan. Kemudian analisis potensi desa ini bisa dilihat dari potensi desa tadi ya, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sarana prasarana. Ini jika ingin menganalisis, maka data yang dibutuhkan ada pada tabel sesuai dengan hal apa yang ingin dianalisis, gitu ya. Kemudian lanjut tingkat perkembangan desa. Ini ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Apa bedanya? Desa swadaya ini desa yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi masyarakatnya ini masih jarang dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat luar. Sehingga proses kemajuan yang diperoleh sebagai hasil interaksi dengan wilayah itu berjalan lambat. Dia cenderung menutup diri dengan daerah yang lain, ya. Dia jarang berinteraksi dengan daerah yang lain karena merasa mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu desa swadaya. Bisa dikatakan ini masih tradisional ya. Kemudian desa swakarya, ini sebuah desa yang masyarakatnya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan penduduk sudah mulai dijual ke daerah lain. Nah, di sini sudah mulai ada kontak atau hubungan dengan warga lain di desa lain, walaupun intensitasnya masih sedikit. Ini masih transisi ya, transisi menuju ke desa yang lebih modern. Kemudian yang ketiga ada desa swasembada. Nah, ini adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal. Jadi masyarakat desa ini sudah mulai mengadakan interaksi atau hubungan dengan masyarakat luar untuk misalnya tukar-menukar barang, kemudian saling menjual hasil produksi. Nah, kemudian hasil interaksi tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal di desa swasembada mampu menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau kita bandingkan antara swadaya, kemudian swakarya dan juga swasembada, ini dilihat dari proses pembangunannya atau kemajuannya. Jadi lebih yang paling maju adalah yang swasembada karena memang dia sudah mau berinteraksi dengan desa lain. Dia sudah mau menerima teknologi untuk mengolah sumber daya alam yang ada yang dimiliki, gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke struktur keruangan kota dan juga perkembangan kota. Dilihat dari segi fisik, dilihat dari keruangan desa dengan kota, ini kita sudah melihat ada perbedaan. Dilihat dari physically ya, sudah terlihat ada perbedaan. Kemudian bagaimana ciri-ciri masyarakat kota? Ini berdasarkan pengamatan kita dan juga berdasarkan literasi, itu yang pertama, pendidikan tinggi, cenderung egois, pekerjaannya lebih beraneka ragam. Kesempatan kerja juga lebih luas, materialistis, menjadi agen perubahan, tidak mengenal gotong royong, bersifat glamor atau mewah, kemudian terdapat kesenjangan sosial yang tinggi. Karena orang kota itu orientasinya adalah bagaimana dia bekerja untuk mensejahterakan hidupnya. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Ya, itu ciri yang menonjol dari masyarakat kota, sehingga muncul sifat egois, kemudian individualistis, tidak mengenal gotong royong. Mereka berpikir dengan saya bergotong royong itu tidak ada gunanya. Nah, itu masyarakat kota.
Kemudian lanjut pengertian kota, ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ada menurut Bintarto, Max Weber, ada juga menurut Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1987. Kemudian lanjut elemen yang membentuk struktur ruang kota. Ini menurut Sinulinga. Ada kumpulan dari pelayanan jasa, termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan, yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan. Jadi, pembentuk struktur ruang kota ini adalah adanya pelayanan jasa. Kemudian kumpulan dari industri sekunder ya. Jadi ada industri sekunder yang meliputi manufaktur, pergudangan, perdagangan grosir yang berkumpul pada suatu tempat. Kemudian pembentuk struktur ruang kota juga ada lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau. Kemudian ada lagi jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas. Jadi kalau kita bandingkan tadi dengan struktur pembentuk desa, di desa kan cuma ada wilayah, penduduk, dan perilaku atau interaksi sosial. Sedangkan yang ada di kota, ya, elemen yang membentuk struktur ruang kota ini lebih kompleks. Itu yang menyebabkan karakteristik ruang kota dengan desa itu berbeda. Dilihat dari struktur ruangnya saja sudah berbeda. Oke, lanjut. Kemudian model bentuk dan model struktur ruang kota. Ini ada monosentrik, polisentrik, dan metropolitan. Ya. Kalau monosentrik ini berarti kota yang belum berkembang pesat. Jumlah penduduknya belum banyak dan hanya mempunyai satu pusat pelayanan yang biasa dikatakan sebagai central business district atau pusat kota. Polisentrik artinya perkembangan kota mengakibatkan pelayanan oleh satu pusat pelayanan tidak efisien lagi. Jadi, kalau monosentrik tadi hanya ada satu pusat kota yang di dalamnya meliputi bermacam-macam pelayanan terpusat di situ. Kalau polisentrik ini tidak bisa kalau hanya satu, maka dia pusat pelayanan itu disebar di beberapa titik. Itu polisentrik. Kemudian kota metropolitan itu kota besar yang dikelilingi oleh kota satelit yang terpisah cukup jauh. Ada daerah yang namanya urban fring itu di sekitar pusat kota. Kemudian lanjut, ini ada teori tentang struktur kota. Yang pertama teori konsentris. Ini terkenal sekali dikembangkan oleh Ernest W. Burgess. Menyatakan bahwa perkembangan suatu kota akan mengikuti pola lingkaran konsentrik ya. Jadi di sini tadi dia menggunakan pola yang monosentrik. Urut mulai dari titik yang pertama itu ada CBD, pusat kegiatan, di luarnya lagi angka 2 ada zona peralihan, zona perumahan para pekerja, zona permukiman yang lebih baik, dan zona para pengelaju. Kemudian teori yang kedua adalah teori sektor. Teori sektor ini berarti teori polisentrik ya. Jadi pusat pelayanan tidak hanya berpusat di satu titik. Itu diperkenalkan oleh Homer Hoyt yang menyatakan bahwa perkembangan unit-unit kegiatan di daerah kota tidak mengikuti zona-zona yang teratur secara konsentris, tetapi dengan membentuk sektor tertentu. Nah, sektor ini bisa terjadi di sepanjang jalur transportasi darat maupun air, sehingga perkembangan kota lebih menyerupai gambar gurita. Nah, gambarnya seperti itu, ilustrasi modelnya seperti itu. Kemudian teori yang ketiga adalah teori inti ganda. Ini dikemukakan oleh Harris dan Ullman bahwa pertumbuhan kota itu berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus-nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan, seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bis. Dalam teori ini, tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona kota, seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral. Jadi ini lebih menyebar ya. Dia tidak terpusat di satu titik atau di beberapa titik, tapi dia menyebar. Kemudian ada teori konseptoral, ini merupakan tipe Eropa, dikemukakan oleh Peter Mann dengan mengambil lokasi penelitian di Inggris. Dia mencoba menggabungkan teori konsentris dan sektoral, namun penekanan konsentris lebih ditonjolkan. Ini hampir sama seperti teori konsentris tadi. Kemudian teori konseptoral Amerika Latin ini dikemukakan oleh Ernest Griffin dan juga Larry Ford.
dia berdasarkan penelitian di Amerika Latin ini juga tidak jauh berbeda. Kemudian ada lagi teori poros dikemukakan oleh Babcock yang menekankan pada peranan transportasi dalam mempengaruhi struktur keruangan kota. Jadi, tolak ukur teori poros ini adalah peranan transportasi. Ada lagi teori historis, ya, mendasarkan analisisnya pada kenyataan historis yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk di dalam kota. Jadi, menurut teori historis ini ada 5 zona, seperti yang ada pada keterangan. Kemudian teori pusat pelayanan atau teori Christaller ini juga terkenal. Dia lebih mengemukakan teori lokasi, ya, yang lebih dikenal sebagai teori tempat sentral. Bagaimana asumsinya? Jadi Christaller itu mengasumsikan tempat sentral itu adalah tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan baik sebagai pelayanannya maupun sebagai pihak yang dilayani. Tuh ya, jadi dari beberapa teori perkembangan kota ini kalian bisa mencoba untuk mengidentifikasi kota tempat tinggal kalian ini perkembangannya seperti apa? Apakah dia merupakan monosentris, polisentris, ataukah seperti yang teori-teori yang lain tadi itu ya. Kemudian lanjut kita masuk ke tahap perkembangan kota. Ada eopolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Untuk keterangannya bisa kalian search di Google atau di buku paket. Kemudian pola dan faktor interaksi desa kota. Ya, ini hampir sama, tadi sudah disampaikan sedikit bentuk dan pola desa ini ada yang ini menyusur sepanjang pantai, berarti dia memanjang ya, pola permukimannya memanjang karena dia menyusur sepanjang pantai. Kemudian ada lagi yang terpusat, berarti dia ada di daerah pegunungan. Kenapa? Karena di daerah pegunungan ini cenderung topografinya yang beragam. Jadi ketika ada satu tempat dengan topografi yang tidak terlalu curam, maka itu akan menjadi pusat permukiman. Itu yang desa terpusat. Kemudian desa linier ini ada di dataran rendah, dia lebih ke memanjang sejajar dengan rentangan jalan raya. Jadi ini hampir sama kayak yang tadi yang di pantai. Kalau di pantai tadi menyusuri sepanjang garis pantai, kalau ini lebih kepada menyusuri jalan raya. Kemudian ada lagi desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, ini misalkan ada fasilitas misalnya mata air, waduk, kemudian lapangan terbang, dan juga lain-lain. Nah, arah pemekarannya ini juga ke segala jurusan. Sedangkan fasilitas untuk industri kecil itu dapat disebarkan di mana-mana sesuai dengan keinginan. Ini biasanya ada di daerah dataran rendah ya, dengan topografi wilayah yang tidak terlalu beragam. Lanjut, ada 6 pola desa. Tadi sudah dibahas sedikit, ada memanjang jalan, memanjang sungai, radial, tersebar, memanjang pantai, sejajar. Pada intinya, bentuk dan pola, baik itu di desa maupun di kota, itu ada 3. Ada mengelompok, menyebar, dan juga memanjang. Memanjangnya ini dilihat dulu, kalau dia berada di daerah pantai, berarti dia memanjang menyusuri daerah pantai. Kalau dia ada di dataran rendah atau dia ada di daerah dekat sungai atau jalan, berarti dia memanjangnya karena menyusuri jalan. Ini ilustrasinya seperti ini. Kemudian fungsi desa ini ada hinterland. Hinterland itu adalah daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Jadi karena perbedaan ruang tadi menyebabkan potensi desa dengan kota juga berbeda. Kota tidak bisa menghasilkan sumber daya alam yang lebih, sedangkan desa itu mampu. Sehingga desa itu menjadi hinterlandnya kota. Kota tanpa desa juga tidak bisa, karena kota juga membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Kemudian raw material dan manpower.
Artinya desa berfungsi sebagai penghasil bahan mentah untuk industri dan juga tenaga kerja. Ya, kalau orang desa berbondong-bondong ke kota, kalau dia tidak memiliki keterampilan, dia cenderung akan menjadi tenaga kerja, ya, itu manpower. Jadi fungsi desa di situ. Kemudian segi kegiatan kerja, desa dapat berfungsi sebagai desa agraris. Kemudian desa industri, desa nelayan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sebagai bentuk pemerintahan terendah. Artinya desa diharapkan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan. Jadi secara hierarki pemerintahan yang ada di desa ini merupakan pemerintahan yang paling rendah, ya, yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu merealisasikan kebijakan yang sudah diatur oleh pusat. Kemudian fungsi kota ini sebagai pusat produksi, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, pusat pengobatan dan rekreasi, dan juga berfungsi ganda. Jadi fungsi kota dengan desa dilihat dari karakteristik dan juga struktur ruangnya ini sudah jauh berbeda. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? Yang pertama, relationship. Artinya ada hubungan antara dua gejala, dua komponen, dua individu atau lebih yang menimbulkan pengaruh. Kemudian interrelation ini tadi sudah ya, jadi karena ada relationship, kemudian menimbulkan interrelation. Nah, interrelasi ini tadi dia akan menimbulkan sebuah interaksi atau kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah hidup. Nah, setelah ada interaksi, maka selanjutnya akan berubah menjadi sebuah integrasi atau penyatuan, ya. Jadi bertemunya beberapa unsur yang saling mengisi sehingga dapat dicapai suatu keserasian dan kelengkapan. Jadi mulai dari adanya relationship. Yang pertama ada perbedaan dulu, perbedaan struktur ruang. Kemudian dari perbedaan itu muncullah relationship atau hubungan. Nah, setelah ada relationship muncul lagi ada interaksi atau tindakan sebagai hasil dari relationship. Kemudian setelah adanya interrelasi baru muncul ada interaksi. Jadi sudah mulai ada kontak kegiatan. Setelah itu baru integrasi. Lalu apa pengaruhnya? Pengaruh interaksi desa dan kota. Yang pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Di situ pasti ada. Kemudian pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa. Kemudian pergerakan manusia baik dalam bentuk kerja, rekreasi, menuntut ilmu ataupun keperluan yang lain. Lalu adanya komunikasi penduduk antara kedua wilayah. Lalu dampak interaksi bagi desa. Kita berbicara dampak positif dulu nih. Jelas pengetahuan desa menjadi meningkat. Jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di desa. Ini juga akan meningkatkan kualitas dari penduduk desa. Kemudian perluasan jalur desa kota dan juga peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kemudian produktivitas desa semakin meningkat. Lalu pelestarian lingkungan hidup di pedesaan. Kemudian dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu adanya pengetahuan tentang kependudukan serta adanya kegiatan tambahan seperti koperasi dan organisasi sosial, itu dampak positifnya. Jadi jelas menimbulkan peningkatan kesejahteraan. Ada lagi dampak negatifnya, apa saja? Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian. Jadi orang orientasinya sudah tidak lagi saya ingin bekerja sebagai petani, tapi sudah karena terkontaminasi oleh modernisasi kota, jadi orientasinya orang adalah ketika sudah selesai sekolah maka dia harus bekerja di kota, menjadi karyawan, berseragam dan sebagainya. Kemudian bisa meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Kemudian pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian di desa. Sekarang kalau semua orang berorientasi seperti itu, maka itu juga akan siapa yang akan meneruskan sebagai petani dan sebagainya. Kemudian perubahan tata guna lahan di pedesaan.
lalu mengubah budaya desa, lalu ketersediaan bahan pangan yang berkurang, lalu peningkatan pengangguran, pencemaran lingkungan karena adanya interaksi desa dan kota. Lalu dampak positifnya bagi kota apa? Jelas, kota tercukupi kebutuhan bahan pangannya karena kota sendiri tidak bisa memenuhi. Kemudian jumlah tenaga kerja di perkotaan itu melimpah ya. Karena memang banyak penduduk dari desa yang pergi ke kota. Kemudian produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan ini bisa dipasarkan ke pelosok desa. Jadi bisa menjadi marketplace-nya orang kota dalam memasarkan produknya. Kemudian dampak negatifnya apa? Ketika jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian, itu malah akan menimbulkan permasalahan. Misalnya, pengangguran bertambah, jumlah penduduk miskin banyak, kemudian kalau sudah penduduk miskin banyak itu nanti kaitannya dengan kriminalitas yang juga meningkat, kemudian alih fungsi lahan, orang tidak punya tempat untuk bermukim sehingga apa? Dia memaksakan kayak misalkan dia tinggal di daerah pinggir di sempadan sungai. Nah, itu kan seharusnya itu tidak boleh digunakan sebagai wilayah tempat tinggal, tapi karena tidak ada tempat lain, maka itu yang terjadi. Jadi akan memunculkan pemukiman kumuh. Kemudian jelas setelah itu terjadi degradasi kualitas lingkungan. Kemudian di sini ada menghitung kekuatan interaksi desa kota dengan menggunakan model gravitasi. Jadi ini untuk mengetahui kekuatan interaksi antara daerah A dengan daerah B dilihat dari membandingkan antara jumlah penduduk daerah A dengan daerah B lalu dibagi dengan jarak mutlaknya. Ada lagi menggunakan jarak lokasi titik henti. Kemudian ada lagi dampak. Sekarang kita sudah masuk ke dampak. Dampaknya pembangunan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Ini aspek fisiknya penggunaan lahan, lingkungan hidup, kemudian aspek sosialnya penduduk, tenaga kerja, masalah sosial. Lalu aspek ekonominya pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi. Lalu dampak pembangunan kota itu yang paling terlihat adalah adanya urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah proses pembengkaan kota. Jadi wilayah desa yang berubah menjadi kota atau proses berubahnya suasana kehidupan pedesaan menjadi suasana perkotaan. Ada juga diartikan sebagai proses bertambahnya jumlah kota pada suatu wilayah karena perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Jadi, urbanisasi ini seringkali diartikan sebagai perpindahan dari penduduk dari desa ke kota. Lalu, urbanisasi ini ada faktor penarik dan faktor pendorong. Kalau faktor penarik berarti dia berasal dari kota, ya. Yang pertama, mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di kota lebih banyak daripada di desa. Kemudian tingkat upah yang lebih tinggi, kelengkapan fasilitas, baik itu sekolah, hiburan, dan kesehatan di kota yang jauh lebih memadai. Lalu kebebasan pribadi lebih terjamin, pengaruh adat sudah semakin longgar, kemudian anggapan yang bersifat budaya. Nah, lalu faktor pendorongnya apa? Faktor pendorong ini berarti faktor yang berasal dari desa. Yang pertama, lahan garapan semakin sempit karena pembangunan yang sudah semakin banyak. Kalau lahan garapan sempit, maka orang desa mau bekerja apa kalau lahan pertaniannya sudah semakin berkurang? Kemudian lapangan pekerjaan makin terbatas karena berkembangnya iptek. Lalu pendapatan lebih kecil, kemudian kurangnya fasilitas baik sosial, pendidikan, olahraga, rekreasi. Kemudian yang kelima meningkatnya pengangguran. Kemudian yang selanjutnya tekanan adat istiadat, alasan memasarkan produk. Ini dampak positifnya bisa dibaca sendiri. Kemudian urbanisasi itu
bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah, karena urbanisasi ini kalau tidak segera dicegah maka akan menimbulkan permasalahan yang baru, baik itu yang ada di kota maupun di desa. Caranya bagaimana? Pemerintah harus melaksanakan pembangunan secara desentralisasi. Kemudian mengadakan modernisasi desa dengan program pembangunan, jadi supaya tidak ada lagi perbedaan antara desa dengan kota. Kemudian memperbanyak fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan, lalu mengendalikan pertumbuhan penduduk di desa melalui program KB, lalu meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan dan meningkatkan keamanan di pedesaan. Kemudian usaha untuk mengatasi akibat urbanisasi di kota ini bisa dibaca. Lalu ini pembangunan wilayah pedesaan. Ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pembangunan masyarakat di desa ini masih bersifat dekonsentrasi. Artinya masih terpusat. Kemudian perangkat desa itu juga perlu mendapatkan bantuan teknis dan insentif. Lalu dana pembangunan desa ini masih belum sepenuhnya bermanfaat. Lalu adanya kurangnya keterpaduan antara kepentingan sektor sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektoral tentang pemerintahan desa melalui penyatuan program visi dan misi pembangunan. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah pedesaan. Lalu bagaimana solusinya untuk memelihara keseimbangan desa kota? Yang jelas pasar kerja di desa ini harus ditambah, lalu modal usaha kecil untuk masyarakat desa untuk meningkatkan kegiatan usahanya, lalu teknologinya itu juga harus ditambah, lalu masyarakat desa juga butuh ruang untuk memasarkan hasil produksi. Ini program dan usaha pembangunan desa yang dapat menciptakan suasana prakondisi untuk tumbuh. Sistem kepemimpinan di desa dimulai dari situ dulu ya. Kemudian pembinaan kelembagaan, lalu peningkatan kualitas SDM, dan juga bantuan secara teknis. Itu materi interaksi desa kota. Semoga materi singkat ini bisa menambah pengetahuan kalian. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan ada beberapa materi yang kalian belum paham, ini bisa literasi mandiri, baik itu dari LKS, buku paket, YouTube, kemudian internet, itu semuanya bisa kalian manfaatkan untuk pemantapan materi.